Banyak warna, beragam dinamika. Oke, menarik sekali Bu Nino. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, masyarakat itu kan terdiri dari banyak unit, Ya. banyak keluarga. Di dalam keluarga terdapat unit-unit individu. Proses belajar yang disampaikan oleh Bu Nino tadi, apakah di semua unit yang kemudian membentuk masyarakat, proses belajarnya sama Pak Haris? Oke, Pak. Ya tentu saja berbeda ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang belajar, barangkali kalau dari perspektif psikologi Pak, punishment itu pun erat kaitannya dengan perubahan perilaku. Oke. Makanya efektivitas punishment, apapun perilakunya, apapun perilaku kesalahannya kemudian kita memberikan punishment, itu harus diukur after effect-nya. Oke. Jadi sebuah punishment itu akan dikatakan berhasil kalau dia merubah perilakunya menuju kepada perilaku yang diharapkan. Gitu. Oke. Artinya kalau tidak menuju ke sana, punishment-nya gagal atau perlu direvisi punishment-nya. Kan begitu Pak. Jadi yang dilihat adalah behavior after effect-nya. Begitu. Makanya efektivitas punishment itu ukurannya ketat sekali. Oh, kesalahannya begini. Oke, punishment-nya akan seperti apa? Karena harapannya adalah perubahan perilaku setelah itu. Makanya barangkali psikologi tidak terlalu ikut mazhab setuju dengan hukuman mati. Karena kan after effect-nya tidak kelihatan. Kami kan bekerja di ranah perubahan perilaku begitu ya. Jadi tidak ada analisis di situ gitu ya. Nggak bisa kelihatan. Nah, mengenai pembelajaran Pak. Pembelajaran tentu saja sasaran utamanya adalah kognitif. Gitu ya. Orang menjadi lebih bijaksana, orang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ketika kognitifnya terasah dengan ilmu pengetahuan, dengan hukum-hukum dan sebagainya. Tapi rasa sakit dikasari orang, dilukai orang, itu arahnya ke afektif. Gitu ya. Afektif akan terluka walaupun gimana cara membalasnya itu kognitif berperan di situ. Nah, itu kan kolaborasi nih antara rasa yang tersakiti dengan pengetahuan saya harus seperti apa membalasnya atau saya harus seperti apa solusinya gitu. Nah, ketika pada banyak kasus yang itu pada akhirnya terbiarkan, itu karena kognitifnya tidak terisi, Pak. Pembelajarannya tidak cukup mampu untuk meliding dia ke arah langkah yang harusnya dia lakukan atau dia pilih. Rasanya sakit saja, korban saja gitu. Pada akhirnya way out-nya ya tadi, ya sudah sabar saja. Memang perempuan begitu, namanya suami nggak apa-apalah, kasar-kasar dikit dan sebagainya. Nah, ini kan oke, ini perlu diurus. Afeksi yang terluka itu perlu diurus, begitu ya. Ini rasa, ini komponen manusia, begitu ya. Jadi kalau kita biarkan ini tercabik-cabik, loh kita manusia macam apa? Kan gitu ya. Nah makanya perlu afek kognitif di sini. Tadi pembelajaran yang Bu Nino katakan, kemudian hukum-hukum yang Bu Zeni jelaskan tadi untuk memperkaya kognitif sehingga kita paham. Ini mau kemana nih abis ini? Oke, saya disakiti, saya mesti gimana ini? Pada akhirnya akan meliding orang untuk mengambil keputusan-keputusan yang memang tepat untuk pembelajaran, untuk mendapatkan efek jera dari pelakunya sekaligus untuk harmonisasi secara sosial gitu. Ini tidak berlanjut dan sebagainya. Saya rasa itu Pak. Bu Zeni, after effect yang positif dalam arti kejahatan atau kekerasan serupa diharapkan tidak terjadi lagi setelah kita melakukan pengadilan, peradilan ya, dan kemudian memberikan hukuman yang kita anggap setimpal. Kita berharap atau efek yang positif itu tadi. Apakah para penegak hukum juga melihat ke sana, Bu? Ke arah after effect ini? Ketika mereka memutuskan melanjutkan ke pengadilan atau tidak, atau ketika suatu kasus memang sampai ke pengadilan, di level mana dia akan memberikan hukuman? Oke, mungkin sebelum masuk ke sana, perlu saya juga jelaskan ini kalau dalam Undang-Undang KDRT ini di sini ada sedikit keunikan dalam arti ini kan bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Artinya skopnya adalah rumah tangga. Di mana rumah tangga itu terdiri dari beberapa relasi keperdataan antara individu. Suami kepada istri, orang tua kepada anak, itu adalah hubungan keperdataan. Ini ranahnya sangat privat.
negara itu kan publik. Mhm. Jadi sesungguhnya secara esensinya itu negara tidak boleh mencampuri urusan privat Oke. sebetulnya. Karena itulah beberapa pasal dalam Undang-Undang KDRT itu menjadi aduan. Hmm. Artinya negara baru akan tercampur kalau mereka menyerahkannya Mengadu. kepada negara. I see. Karena selalu ada opsi lain. Jadi pidana itu opsional dalam Mhm. beberapa pasal. Artinya tidak semua juga. Nah, karena selalu ada opsi selain pidana, misalnya perdata, misalkan dengan bercerai. Itu kan penyelesaian secara keperdataan. Artinya memutus hubungan suami istri itu bisa menjadi opsi pertama. Opsi berikutnya baru adalah melaporkannya ke polisi. Gitu. Mana itu adalah sifat kekhususan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kecuali kalau memang kekerasannya dianggap kekerasan tadi levelnya sudah severe, kayak kekerasan seksual berat. Itu bisa dilaporkan saja. Maka polisi bisa langsung untuk ikut campur. Tapi kalau beberapa pasal tertentu, polisi tidak boleh ikut campur. Kalau tidak ada pengaduan, tidak diminta gitu. Oke. Dalam halnya ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu kemudian sampai ke dalam laporan atau pengaduan kepada polisi, artinya akan dimulai proses penyidikan itu tadi, gitu ya, seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Lesti itu, sedang masuk laporan, udah masuk kan gitu ya. Nah di situ nanti kalau secara umum memang dari segi aturan-aturan tata perilaku penegak hukum itu sudah banyak aturan yang internalnya yang menginstruksikan agar restoratif justice itu tetap diberlakukan. Itu menjadi prinsip utamanya. Gitu. Jadi agar mindset dari penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu tidak hanya serta-merta berarti kalau ada pengaduan langsung diproses, langsung sidang hukum, wah nggak langsung gitu. Tapi coba di setiap levelnya tuh diupayakan dulu untuk mediasi, didiskusikan lagi. Mau nggak kalau misalkan kita RJ aja gitu. Restoratif justice saja. Artinya kita selesaikan di luar pengadilan. Difasilitasi oleh polisi. Nggak mau misalkan. Kadang kalau nggak mau berarti ya lanjut. Nanti di kejaksaan itu diulang lagi pertanyaan yang sama. Mau nggak kalau di RJ lagi? Gitu. Kalau nggak mau baru ke pendakwaan, ke penuntutan, baru ke pengadilan. Bahkan di sidang di pengadilan pun juga akan ditanya lagi. Mau nggak kalau nggak usah di sidang gitu, artinya di RJ lagi gitu. Nggak mau juga barulah kemudian vonis. Jadi memang dari awal sebetulnya kalau pidana itu memang secara prinsipnya adalah ultimum remedium. Dia harus menjadi upaya paling terakhir. Prinsip ini bahkan bukan hanya di KDRT tapi semua pidana gitu. Dan ini inline dengan restoratif justice gitu. Dan sekarang memang jadinya diupayakan kalau ada penyelesaian yang lain dulu, jangan langsung apa-apa ke pidana, karena hukuman pidana itu irreversible gitu. Begitu kamu sudah masuk ke dalam sistem peradilan pidana, maka sudah ada labeling kamu adalah penjahat gitu. Udah nggak bisa dapat surat kelakuan baik lagi pak, gitu kan? Udah tutup gitu, berarti kan dia langsung menjadi seorang terpidana yang harus menjalani pemidanaan, baik berupa pemanjaraan, denda dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah hukuman yang hanya hukum pidana yang memiliki hukum yang sifatnya fisik. Yang lainnya kan tidak. Misalkan perdata itu ya denda. Administrasi ya paling sanksi administratif. Sementara pidana itu hanya pidana yang bisa mengurung Anda loh di penjara gitu. Sehingga itu diharapkan menjadi sebuah solusi paling terakhir. Itu prinsip dasar kalau misalkan kuliah hukum itu nomor 1 disebutkan itu. Pidana itu ultimum remedium, terakhir. Gitu. Nah, sekarang memang trennya adalah restoratif justice itu. Sampai sekarang tuh terus dikampanyekan lah gitu bahwa penegakan hukum sekarang adalah RJ. Meskipun tentu ada efek negatif seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nino ya dengan pelaksanaan RJ tersebut ya. Gitu. Wah ini sepertinya Bu Nino kurang sepakat nih, ada unek-unek nih yang mau disampaikan ke Mbak Zeni. Bukan kurang sepakat. Gimana Bu? Saya punya satu pertanyaan aja, begitu. Ada pembedaan kan antara kekerasan dan kriminalitas. Kriminalitas itu mengandung unsur kekerasan. Tidak semua kekerasan itu kriminal. Dalam prinsip restoratif justice itu apakah kriminal itu juga bisa direstorasi gitu. Misalnya
dalam prinsip KADRT itu ranah privat begitu ya. Kemudian jadi tidak harus masuk pidana. Tapi kalau dipukuli sampai babak belur masuk rumah sakit, itu bukankah itu sudah masuk ranah kriminal ya? Ya. Dan apakah itu juga masih dalam wilayah restoratif justice? Sorry kalau saya berlibat-libat. Cuman kalau masuk ke ranah restoratif justice, kemudian solusinya misalnya saling memaafkan. What if next mati? Yes. Sampai se-severe itu gitu Iya, ya. misalnya gitu next-nya. kan kita kan paling level ya paling tinggi gitu. Iya. Nah, itu bagaimana itu? Apakah itu kita bisa katakan bahwa restoratif justice itu dalam kasus KDRT ini berhasil atau gagal? Ya. Karena udah merasa dimaafkan kan? Ya, kalau Terberanikan lah. itu memang ada pembatasan, tetap perlu ada pembatasan. Jadi tidak bisa dilakukan terhadap tindak pidana berat. Berat ringannya itu dilihat dari mana, dari ancaman hukuman. Biasanya kalau undang-undang KUHP dan undang-undang KDRT juga undang lainnya, itu mereka sudah mendefinisikan lamanya sanksi kan, sanksi pemenjaraannya. Ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup, gitu kan misalnya. Nah, itu sehingga biasanya itu kalau yang ringan itu yang di bawah 5 tahun, itu kan tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Juga dalam hal ini bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kalau dia untuk tindak pidana yang di atas 5 tahun itu kan sudah dianggap sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Itu kan di atas 5 tahun, maka itu sudah masuknya ke dalam tindak pidana biasa. RJ Harusnya nggak bisa. berat gitu. Enggak, maju lapor. Pelaporan dan maju ke sidang gitu. Oke. Juga tapi khusus untuk undang-undang sistem peradilan pidana anak, ini kalau anak pelaku. Anak menjadi pelaku. Sangat mungkin anak menjadi pelaku ya. Artinya mereka yang usianya di bawah 18 tahun melakukan kekerasan, itu mereka bisa melakukan yang namanya, bisa dilakukan diversi. Diversi itu bentuk dari restoratif justice, artinya penyelesaian di luar hukum kalau di bawah 7 tahun. 17 tahun. Untuk anak ya. Masa ancamannya 7 tahun. Masa ancamannya, oke. Gitu. Nah, kenapa ada perbedaan? Nah, inilah sebenarnya masih yang menjadi nggak ada alasannya kenapa 5 tahun sampai 7 tahun ya. Undang-undang bilang begitu. Gitu. Jadi biasanya untuk tindak pidana yang ringan itu di bawah 5 tahun. Artinya bentuknya misalnya pelanggaran. Pelanggaran itu kan kayak kalau kita melanggar lalu lintas, itu kan nggak sampai dihukum lewat dari setahun kan. Itu penyelesaiannya ya tidak sampai sidang yang panjang itu gitu. Atau tapi khusus untuk undang-undang SPPA atau sistem peradilan pidana anak, maka tolak ukurnya tadi itu pembatasannya adalah 7 tahun penjara. Gitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu masuk yang mana ini? Yang 5 tahun ke bawah atau di atas 5 tahun? Nah, itu bisa dilihat di perpasalnya karena perbuatan yang didefinisikan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu mencakup semua kekerasan. Contohnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan misalnya verbal. membanting istri ya, itu masuk di mana itu? Kalau menurut Koran itu 5 tahun. Kalau menurut orang 5 tahun ya. Karena kan misalkan kekerasan itu kan misalkan kalau fisik ya, berarti kan terjadi adanya mengakibatkan luka pada orang lain. Nah, elemen mengakibatkan luka pada orang lain ini kan kemudian nanti bisa dibuktikan atau dijadikan salah satu alat buktinya adalah visum. Oke. Gitu. Nah, ini bisa jadi memberatkan itu. Gitu. Bisa jadi memberatkan kalau sampai di atas 5 tahun maka dia menjadi pidana biasa. Gitu. Dia masih pidana berat ya. Pidana yang memang Kalau di atas 5 tahun ya. Biasanya gitu. Dan apalagi tadi kekerasan termasuk selain kekerasan fisik juga kekerasan verbal juga termasuk dalam undang-undang KDRT. Kekerasan psikis juga, kekerasan seksual pun juga. Gitu. Nah, kalau sudah masuk kekerasan seksual misalkan orang tua ke anak atau nah ini mungkin yang menarik ya, marital rape atau kekerasan seksual suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ini konstruksi yang ramai kalau misalkan kita bahas di tatanan sosial masyarakat Indonesia. Betul. Karena mayoritas tidak saya bisa bilang belum mengakui adanya marital rape. Gitu. Karena dia bilang bahwa istri kan harus selalu mau kalau suami mau gitu. Dan sebaliknya. Itu sebetulnya sebaliknya berlaku ya, kan dua arah gitu. Tapi sebetulnya kan dalam hal ini bisa saja ternyata adanya ketimpangan dong antara katakanlah si suami lebih dominan gitu. Kemudian dia memaksa istrinya untuk berbuat, terjadilah pemerkosaan dalam rumah tangga. Itu kan kekerasan seksual harusnya. Gitu. Dan memang kekerasan seksual sudah diakomodir oleh undang-undang KDRT. Tapi itu tadi memang selalu ada gap antara undang-undang dengan masyarakat, dengan budaya, dengan agama bahkan gitu. Nah, undang-undang atau sistem hukum Indonesia itu sebisa mungkin mengikuti atau nggak hanya mengikuti, bahkan sebisa mungkin berusaha mengontrol juga sosial ini gitu. Hanya saja ini memang selalu balapan gitu. Mana dulu. Kadang
undang-undang, tapi undang-undang pasti selalu belakangan nih. Kenapa selalu ketinggalan? Masyarakat berubah lebih cepat. Undang-undang itu kan produk politik. Dia dibuat oleh parlemen kita lah, oleh DPR gitu ya, disahkan dulu panjang prosesnya. Untuk bisa satu undang-undang aja, ya RKUHP-nya sekarang udah berapa puluh tahun nggak jadi. Ya, gitu kan itu kan sangat lama sekali prosesnya ini sampai sah gitu untuk jadi undang-undang. Undang-undang anti kekerasan seksual baru kemarin. Meskipun kadang ada juga ya undang-undang yang digedok sedemikian cepat gitu ya, tanpa masyarakat menyadari ya. Kembali lagi ke undang-undang itu proses politik. Oke. Karena kan ada prioritas, ada prolegnas prioritas, artinya dan itu tergantung dari pemerintah kita mana yang memasukkan mana yang priority, mana yang tidak. Itu kan mana priority, mana tidak kan tergantung dari perubahan sosial juga. Katakanlah sekarang kita krisis emergency kekerasan seksual, maka undang-undang anti kekerasan seksual kemudian menjadi prioritas gitu. Oke. Dan seterusnya. Nah, jadi memang itulah balapan-balapannya antara undang-undang dengan Perkembangan sosial dan ya. perkembangan sosial. Oke. Pak Haris, bagi orang-orang biasa mungkin mengadukan problemnya atau kasus yang menimpa dirinya ke polisi mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi bagi public figure di mana kehidupan mereka memang selalu di bawah sorotan kamera dan mereka hidup dari sorotan kamera itu, mereka hidup dari banyaknya followers. Apa yang dilakukan Lesti ini tergolong luar biasa karena dia sebenarnya merisikokan beberapa hal. Nah, secara psikologis Pak Haris, hal besar apa yang kemudian mendorong seorang selebriti seperti Lesti untuk kemudian melaporkan KDRT terhadap dirinya yang itu bisa berisiko kepada nama baiknya, dia bisa dianggap sebagai orang yang lemah atau hal-hal negatif yang lain, Pak? Ya. Baik, Pak. Saya pikir bukan cuma berlaku kepada public figure saja, Pak, sekelas artis ataupun politisi atau apapun itu. Saya pikir semua masyarakat pun perlu menjaga nama baik, begitu kan ya. Oke. Hanya barangkali kadarnya yang berbeda dan resikonya yang akan diterima itu tentu saja berbeda. Semua orang saya pikir perlu menjaga nama baiknya ketika dia mau melaporkan kasus kekerasannya kepada kepolisian dan sebagainya. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana nanti cibiran tetangga, bagaimana nanti omongan orang di kantor, bagaimana nanti bapak saya juga kena, ibu saya juga kena dampaknya dan sebagainya. Seluruh keluarga besar saya juga akan terkena barangkali ini aib atau dan sebagainya. Saya pikir pertimbangan itu sih sama saja, baik ini masyarakat biasa maupun public figure begitu ya. Cuma kan barangkali tadi yang Pak Fadli katakan ada kaitan-kaitan dengan hal-hal yang lebih besar ketika orang sudah menjadi public figure. Bagaimana nama baiknya, bagaimana nanti karir keartisannya dan sebagainya. Nah, saya pikir Lesti maupun artis-artis yang lainnya akan berpikir berkali-kali lipat dulu untuk pada akhirnya memutuskan untuk melaporkan, gitu ya. Ya barangkali ketika pertimbangan itu sudah sampai kepada keputusan, ya sudahlah, apapun resikonya terhadap nama baik keartisan, karir dan sebagainya, itu barangkali sudah menjadi nomor kesekian. Yang utama adalah dia harus melaporkan ini sebagai sebuah tindak kekerasan dan mendapatkan keadilan di situ. Saya pikir urutan prioritasnya dalam kasusnya Lesti itu barangkali di benaknya adalah keadilan sudah menjadi prioritas utama. Kemudian bab menjaga nama baik dan sebagainya itu berada di prioritas yang lebih rendah dari itu. Nah, yang menarik adalah ini Pak, ada kecenderungan. Mungkin ini nanti akan lari ke gender, Bu, ya. Bahwa perempuan dan dia korban itu sudah pasti secara sosial masyarakat lebih cenderung membela. Oke. Gitu ya. Pembelaan ini bisa jadi menguntungkan. Gitu ya. Dengan segala macam orang yang tidak perlu membaca atau mengikuti kasusnya dari awal pun ketika melihat perempuan disakiti pasti akan dibela. Secara konstruksi sosial kan relatif ke sana polanya ya. Nah, dari situ mungkin masih ada hal-hal yang bisa diselamatkan atau setidaknya trending topiknya tetap naik karena orang simpatisannya tetap banyak terhadap Lesti dan sebagainya. Nah, jadi tadi itu Pak, menurut saya berarti Lesti ini saya yakin sudah dipikirkan sedemikian rupa dan harapan untuk mendapatkan keadilan itu sudah menjadi prioritas ketimbang karir keartisan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bisa saya ringkas,
Lesti tentu sudah mempertimbangkan beberapa kemungkinan efeknya ya. Yakin saya begitu, Pak. Tetapi kondisi yang dia alami membuat keinginan untuk mendapatkan keadilan itu lebih mengemuka. Betul. Apalagi posisi dia sebagai wanita Iya. itu masih favorable di masyarakat Betul. dalam konteks seperti ini, sehingga kemungkinan loss-nya dia tidak sebesar itulah ya. Gitu. Saya pikir begitu ya, Pak. Kemudian barangkali kalau bicara tentang resiliensi, Oke. gitu ya. Setiap orang punya daya tahan terhadap stres yang berbeda. Mungkin Lesti termasuk yang resiliensinya barangkali sudah tidak kuat lagi menahan beban ini, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil langkah itu. Melaporkan. Oke, seperti yang disinggung oleh Pak Haris tadi, mungkin ada aspek gender di situ, di mana memang di beberapa eksperimen ketika seorang pacar laki-laki menempeleng pacar perempuannya di sebuah taman, para orang yang lewat segera ikut serta, ikut campur, menengahi dan merestrain si pacar cowok ini. Tetapi ketika perilakunya sebaliknya, pacar cewek yang kemudian menampar, orang tetap jalan kayak nggak peduli. Ini Bu Zeni dan Bu Nino melihatnya seperti apa ini? Ya itu kan juga konstruksi patriarki dalam masyarakat. Betul. Bahwa masyarakat melihat itu gambaran patriarki sebetulnya Pak dalam masyarakat. Bahwa masyarakat melihat bahwa perempuan memang lesser gender. Jadi kalau karena lesser gender, ketika dia semakin dirugikan, maka akan dibela, akan diberikan kompensasi oleh masyarakat berupa pembelaan itu karena dia lesser gender. Kalau dianggapnya setara, mungkin masyarakat juga akan lihat dulu siapa yang salah gitu, atau salah semuanya, atau ya pokoknya yang salah yang melakukan kekerasan apapun gendernya. Tapi kalau perilakunya memilih lihat dulu gendernya, ya itu berarti gambaran bagaimana masyarakat melihat relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada eksperimen tadi, di mana si laki-laki menjadi korban, ditempeleng dan orang kemudian membiarkan, itu masyarakatnya patriarki pasti. karena si laki-laki dianggap Sebagai harusnya kamu bisa bela diri sendiri, Artinya kan kamu ada lebih sentimen kuat sendiri iya, di situ. begitu. Iya. Itu pasti begitu. Masyarakat itu punya kecenderungan ingin mengkompensasi, apalagi masyarakat Indonesia. Sangat generous kan, Pak. Sangat. Kita ingin mengkompensasi mereka yang dirugikan. Dalam apakah hati. lantas kemudian sebenarnya perlu penyadaran juga bahwa kekerasan bisa menimpa siapa saja dong, Kalau itu nggak harus. hanya kepada harus. perempuan, tetapi Betul. juga kepada laki-laki. Lagi pula sebenarnya dengan zaman sekarang dengan kemudahan akses informasi, kemudahan kita untuk mengkampanyekan sesuatu gitu lebih mudah bagi kita sekarang ini ya. Platformnya banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kita mengkampanyekan mengenai perlunya keseimbangan itu tadi, kesetaraan itu. Setara bukan berarti harus sama gitu, bukan berarti itu maksud saya, tapi kita semua sudah paham lah kesetaraan Iya. gender yang dimaksud itu seperti apa. Artinya selama ini kita hidup dengan sentimen lama bahwa laki-laki dia patriarki tadi itu, maka laki-laki itu sudah memang seharusnya dia kuat terus ya pokoknya maskulin gitu. Padahal nanti ternyata lahirlah yang namanya toxic masculinity. Ini yang membuat kita orang tua zaman dulu mengajarkan laki-laki nggak boleh nangis, gitu kan? Laki-laki harus jagain perempuan. Itu kan adalah konstruksi ide-ide lama ya dari saya pun juga tumbuh besar dengan ide seperti itu gitu. Sementara sekarang sebetulnya kita bisa break the bias gitu loh, bahwa nggak seperti itu gitu. Perempuan bukan lesser gender seharusnya gitu. We are equal gitu kan. Artinya dalam hal ini campaign-campaign seperti itu ya saya lihat alhamdulillahnya sekarang sudah banyak. Tapi di dalam beberapa aspek lain bahkan hukum itu masih ada ketimpangan, itu tetap ada dalam narasi-narasinya. Ya lebih mudahnya gini aja. Tadi saya bilang hukum itu undang-undang produk politik. Artinya produk rapat-rapat paripurna DPR kan gitu ya. Nah itu di situ emang berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Betul. Gitu kan. Iya, iya. Jadi Ya walaupun sekarang ketua DPR perempuan, tapi bukan berarti gitu maksud saya. Nah, cuman kemudian dalam pasalnya aja, kata-kata kalimat-kalimat di pasalnya. KUHP itu mengatur tentang korban perempuan. Kenapa nggak mengatur tentang korban laki-laki? Undang-undang KDRT bahkan menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan menyakiti orang lain, terutama perempuan.
Kenapa diutamakan? Kenapa harus diutamakan? Mestinya sama. Potensinya Artinya sama. ini juga mencerminkan masyarakat yang patriarkis tadi. Masih melihatnya seperti itu. Jadinya viewpoint itu masih terus dibawa gitu. Apa sih namanya? Ya pandangan-pandangan itu masih terus dibawa. Kacamata patriarki itu tetap ada walaupun ya mungkin berkurang alhamdulillah, tapi tetap ada gitu. Kayak gitu Pak. Nah mungkin sekarang tugas kita ya sebagai kita orang-orang zaman sekarang gitu yang sudah punya kecakapan mengenai ini, ya meneruskan ke generasi berikutnya mengenai pemahaman mengenai gender equality. Apalagi kan juga faktanya masyarakat bisa berubah. Sudah berubah kan Sekarang Pak? saja sudah berubah. Sudah berubah dibanding yang masa lalu. Berarti ada peluang berubah lebih ke arah kemanapun yang kita inginkan. Begitu sebenarnya. Oke. Tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik. Iya pasti. Tapi definisi baik Baik. itu juga beda-beda. Iya, Itu dia. setuju. Kita sudah membahas KDRT dari banyak perspektif, mulai dari hukum, psikologi, sampai juga kepada gender. Nah, mungkin satu untuk merangkum keseluruhan pembicaraan kita pada kali ini. Bu Nino, apa sih yang kita perlu lakukan untuk kemudian ke depan angka kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menurun, Bu? Atau kalau memang memungkinkan, bisa hilang? Ya, jangan menormalisasi kekerasan itu tadi. Bahwa kekerasan itu banyak macamnya dan apapun jenisnya itu tidak untuk sesuatu yang bisa diterima. Menormalkan tidak adanya kekerasan itu yang bahwa relasi misalnya ke dalam rumah tangga itu meskipun privat tapi penuh dengan pemahaman, kasih sayang dan hal-hal yang sifatnya abstrak itu tadi, bukan diwarnai dengan hubungan sosial yang sifatnya power relation atas bawah. Suami itu di atas, istri itu di bawah, begitu ya. Powernya jadi power dynamic seperti itu, tapi setara, kan seperti itu. Dari situ sebetulnya, dan itu kan pembelajaran bersama masyarakat, termasuk dari institusi pendidikan. Kalau Gitu. di level keluarga, gimana Pak Aris? Baik Pak. Yang menurut saya sekarang masih kurang itu, atau kondisinya menjadi agak relatif lebih sulit itu adalah tauladan itu menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Karena konstruk sosial juga. Barangkali anak-anak zaman sekarang, orang tuanya itu sudah relatif rata-rata berpendidikan tinggi. Setidaknya sudah sarjana lah gitu ya. Karena barangkali usia kita punya anak, kemudian kita sudah level pendidikannya sudah bisa dikatakan cukup. Tetapi di sisi lain kita bekerja. Sehingga masyarakat atau anak di rumah yang seharusnya kita didik dengan tauladan, dengan contoh keseharian yang menggambarkan keadilan, keharmonisan antar gender dan sebagainya, mereka missing di situ. Mereka hilang di situ. Mereka lebih banyak menonton tayangan-tayangan di sosial media mereka, YouTube dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita juga sudah mengontrol sebagai orang tua apa yang mereka tonton hari ini? Saya rasa hanya sedikit orang yang mau sampai ke sana, mau bersusah-susah sampai ke sana. Nah, pendidikan kan berawal dari rumah. Saya masih meyakini hal itu, walaupun itu pandangan kolot tidak apa-apa. Bagi saya, pendidikan terbaik itu berangkat dari rumah. Gitu. Apa yang diambil atau yang dipelajari dari rumah, baik itu konsep kesetaraan gender, konsep keadilan, konsep kekerasan, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik itu buruk dan sebagainya, itu mereka bawa dari rumah. Ketika itu sudah kuat, mau kemanapun anak itu pergi, konsep dasarnya sudah ada. Tidak terlalu khawatir untuk terpengaruh faktor lingkungan. Dan sekali lagi, tamparan bagi kita, manusia modern, kita tidak di rumah sementara anak-anak kita membutuhkan contoh yang konkret dari kita. Itu Pak. Terima kasih Pak Aris. Bu Zaini, terakhir ini, bagaimana peran lembaga hukum dan pola penegakan hukum supaya KDRT ini bisa kita tekan sesedikit mungkin? Kalau dalam hukum itu yang sekarang ini memang sedang sangat perlu diperhatikan itu adalah kecakapan dari para personel aparat. I see. Gitu. Artinya undang-undang, terus training-training tentang, artinya undang-undang itu kita bisa membuat undang-undang dengan konstruksi gender, itu bisa kita buat. Tapi akan percuma kalau kemudian mereka-mereka yang bertugas untuk menerjemahkannya itulah yang ke masyarakat yang ternyata tidak punya gender perspektif. Gitu, atau tidak punya perspektif pemahaman yang baik mengenai konsep kekerasan tadi itu, gitu ya, sehingga di dalam hal ini itu penting untuk memprioritaskan anggaran untuk mengadakan training yang intensif, gitu. Bahkan sebenarnya undang-undang anti kekerasan seksual sudah mensyaratkan personel yang boleh mendampingi atau menangani peristiwa kekerasan seksual hanyalah mereka yang sudah trained
dengan mengenai kekerasan seksual. Tapi ada ininya nih jembatannya nih, karena memang belum mampu untuk bayar trainingnya kayaknya. Jadi ada nih, kecuali kalau belum ada maka boleh personal siapa saja gitu jadinya gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya ini sudah mulai mengarah ke sana. Tapi memang masih di jembatan gitu, belum nyampe. Karena memang ini kan pendekatannya itu dari berbagai stakeholder gitu. Kita ngomong dari negara, ya masyarakatnya juga gitu kan. Nah itu tadi. Jadi tapi dalam hal khusus untuk mengenai penegak hukum, tadi itu training, pemapanan pengetahuan mereka mengenai kekerasan dalam rumah tangga, gender equality kayak gitu. Karena justru sekarang yang sering terjadi adalah unit pelayanan itu justru yang malah melakukan kekerasan gitu loh kepada klien mereka, kepada pelapor gitu. Misalkan ada seorang pekerja seks komersil yang melaporkan dia diperkosa, dan maka akan dibilang, lo kan kamu PS kayak nggak apa dong diperkosa kayak gitu. Itu kan statement yang tidak educated. Atau misalkan saat seseorang diperkosa ditanya, kamu sebelumnya sudah pernah berhubungan seksual atau belum? Apa hubungannya? Saya sebelumnya apakah aktif secara seksual dengan sekarang saya diperkosa, kan nggak ada hubungannya gitu. Itu terjadi itu kayak gitu. Artinya itu kan lack of education jadinya, yes, dan mungkin fit and proper test ya sebelum seseorang bisa menjadi penegak hukum yang khusus menangani perkara KDRT katakanlah. Jangan hanya personel secara umum gitu, tapi harus melihat juga kesensitivity gitu ya terhadap sensitivitas terhadap konstruksi kasus KDRT gitu. Karena ini kan di dalamnya terdapat perempuan, anak. Nah, jadi harus bisa memahami perbedaan karakterisasi antara laki-laki, perempuan, anak, dan kasusnya secara keseluruhan. Gitu. Teman-teman, tentu kita semua berharap agar kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam bentuk apapun dan dimanapun bisa kita akhiri. Paling tidak bisa kita kurangi dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita bisa memulai tentu dari rumah dan dengan tidak menormalisasi kekerasan itu sendiri. Nantikan pembicaraan seru dalam Tudis Convo berikutnya.